Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Manar Paraan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kula lan panjenengan sedaya muliakan rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten ing wekdal ingkang minulya wonten ing bulan ingkang minulya menika kula lan panjenengan sedaya saged nglaksanakaken ibadah dahar sahur, saged nglaksanakaken salat fajar, salat subuh kanthi berjamaah, kalajengaken kajian dumugi kirang wekdal suruh ing sakmangke kanthi pangajar salat donga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal saleh kula lan panjenengan sedaya wiwit Ramadan dinten pertama sepisan dumugi Ramadan dinten menika mugi Allah nampi sedaya amal saleh kula lan panjenengan sedaya. Lan mugi Allah Subhanahu wa taala paring maghfirah, paring ampunan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Kanthi pikantuk ampunan so dipun tampi amal saleh kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegambilan dhateng sedaya urusan-urusan kula lan panjenengan sedaya. Dipun kampilaken anggenipun pados rezeki, dipun paringi rezeki ingkang barokah, halal, melimpah. Mugi-mugi wonten piwulangi dhateng pakusanan kula lan panjenengan sedaya minat dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam kita sekatul wonten yasanipun junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula lan panjenengan sedaya, kalebet putra wayah kula lan panjenengan sedaya, sedaya keturunanipun kula lan panjenengan sedaya, estu-estu dipun dadosaken dados umatipun Rasulullah ingkang pikantuk keberuntungan fid-dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, wonten ing wekdal menika kula badhe ngaturaken kegayutan kaliyan amanah saking acara pimpin pengajian PWN Setu Minggu Pokokar wonten ing Universitas Muhammadiyah Purworejo. Mubile saking para jamaah ingkang wekdal kepengker derek melawasa kalebet Pak Budi, Pak Uji, Pak Bupati, derek so ibu-ibu so sederek-sederek mau pilih tasik kemutan nopo isinipun ing antawisipun konten utawi isinipun intinipun niki intinipun niki kula catet, kula catet
Lazismu itu milik Muhammadiyah, dilahirkan dari Muhammadiyah. Kalau bukan warga Muhammadiyah yang membesarkan, lantas siapa lagi? Maka Assalamualaikum perlu kami sampaikan di sini sebagai pencerahan, sebagai informasi kagem kula lan panjenengan sedaya, untuk menyuburkan, untuk membesarkan bersama-sama. Dengan apa? Dengan 4 hal. 4 hal menika nggih zizka namunipun disingkat zizka: zakat, infak, sedekah, wakaf, atau dana keagamaan yang lain. Zakat itu adalah hal wajib, jumlah dan waktunya sudah ditentukan, tidak bisa dikeluarkan dengan seikhlasnya. Ini buat saya seikhlasnya, bukan saya tadi sudah ada ketentuan besarannya, waktunya. Kasus contohipun zakat fitrah, soho zakat mal. Niki boten angsal saikhlasé, boten angsal. Sampun wonten ketentuanipun, sampun wonten perhitunganipun. Ikan kami kalih dibelino infak. Infak sifatipun fleksibel, lentur, membelanjakan atau menyumbangkan sesuatu berbentuk harta, bisa untuk masjid, yayasan, atau orang yang membutuhkan. Ini apa? Infak, berbentuknya harta, atau saben emas, perak, lan sakitu-kitu. Menawi sedekah, niko semua jenis kebaikan yang diberikan sukarela untuk orang lain, tidak cuma uang, bahkan membantu orang lain atau sekedar senyum juga merupakan sedekah. Pramila menawi badhe berinfak ampun kados sedekah. Maksudipun aja ini senyum kan sedekah. Ini sedekah nang kota infak tak guyu nang ngarepe kota. Tak guyoni bae. Jadi ini kan senyum adalah sedekah. Oke. Tapi kan maksud infak kalau sedekah supados kula lan dosa waktu benten nek boten saged bentenaken repot Pak. Wonten jamaah kuliah subuh SMK Muhammadiyah 1 Temanggung beberapa bulan yang lalu menghubungi kula setelah saya menyampaikan pengajian tentang zakat infak sedekah, yang baik pun lajeng getun. Getune dos pundi, hampir setiap tahun itu mengeluarkan kurang lebih 30-an juta setahun. Niatipun, tujuanipun bayar zakat mal, tapi pelaksanaannya kados sedekah diwehi sakarepe, mboten enten ijabah, mboten enten sesuai dengan syarat pembayaran zakat mal. Terus zakat mal niku wae kaya sedekah. Padahal zakat mal itu mboten mung satu golongan, ada 8 golongan yang berhak menerima. Ampun iki sakarepe dhewe iki bondone kopiyo mboten bondone yang bersangkutan. Nek infak itu harta yang melekat dalam diri kita, saikhlasé awake dhewe. Tapi zakat niku bondone tiyang ingkang wonten ing kula lan panjenengan sedaya. Pramila Jamaah Sumatera tahun 2001 sekarang menjadi ketua ranting Muhammadiyah Joko Kalian, menjadi ketua takmir Masjid Joko Kalian namanya Ustaz Jazil. Dari Kota Sumatera tahun 2001 Pulau Ngaus dan Bilang, dia menyampaikan begini: kalau kita ini mau membayar zakat mal, seyogyanya jangan orangnya diundang, tapi diparake, gitu kan? Diparake itu diantarkan iki lho bondone jenengan sing tenggen kula. Bondone jenengan sing tenggen kula. Kita tiyang pakai listrik terus pundi raos iku. Wah. Berarti bondone nyong ora sing nang bulane. Ya kan harta zakat itu kan haknya orang lain. Maka bayangkan kalau ada hak orang lain di dalam harta kita, dipangan awal IDB, pripun kehidupan kita
pasti dimurah-marake karo Gusti Allah. Sedangkan wakaf, nah ini wakaf bisa diartikan menyerahkan hak milik seperti aset yang tahan lama dan bersifat produktif yang bisa digunakan untuk kepentingan umat. Maka sekarang ada wakaf uang namanya itu. Wakaf uang itu misalnya kita menyerahkan wakaf uang sebesar 10 juta misal. Dan 10 juta yang kita wakafkan uangnya ini nanti digunakan untuk hal produktif. Sedangkan uang 10 juta yang kita wakafkan itu tetap ajib. Maka yang dibagi-bagikan bukan duit 10 juta tapi apa? Hasilnya. Maksudnya itu zakat wakaf berupa uang, dan uangnya salah satu yang diberikan amanah oleh pemerintah untuk mengelola namanya wakaf uang. Dan ini wakaf pertanian, sawah, sing dominan ing dunia pertanian itu di sana. Terus jangan lupa ini potensi zakat yang ada di Indonesia hitungan tahun 2020. Tahun ini saat ini pada tahun 2024 zakat pertanian itu namun 11,39 triliun. Mudra-mudra moyak petani pekebun sa Indonesia Raya merdeka. Zakatnya mentok-mentoknya di 19,79 triliun. Zakat peternakan 9,51 triliun. Tadi sing bengi wedhus, ngingu sapi pinten di desa Kulongan yo saged dipun etan. Yo yang memenuhi nisab, nggih, memenuhi ketentuan pinten sing peternak, boten enten menunjukkan. Nggih boten. Nah ini menjadi permasalahan di zakat pertanian. Zakat pertanian ada yang mengatakan harus berupa biji-bijian. Bangsane pari, bangsane gandum boten enten Indonesia. Jagung lan sapi itu. Kopi lan sapi itu. Nah saiki iki yang sekedar nilai. Nah duwe kuban, wortel, kentang niku biji-bijian boten. Padahal lokasi lampung kata. Dunia zakat kok hanya untuk yang kering-kering, hanya singkong sekedar tiang batur Banjarnegara, ini kan? Yuk bebas dari zakat, gitu. Nah maka ada kaidah-kaidah dalam fikih zakat namanya itu kontemporer, nanti saya sampaikan dulu. Terus zakat uang 58,79 triliun zakat uang potensinya. Zakat uang itu harus nopo tiang ingkang menabung di bank, menabung deposito, reksadana, saham dan seterusnya. Ini ada potensi zakat. Wah, kan ngomong zaman Nabi yo jelas bener enten. Wong TNI Polri ngomong di zaman Nabi kan boten. Dokter spesialis kan boten. Penghasilan dokter spesialis dari petani lebih banyak mana? Dokter spesialis sing konjakan anane wong tani dikumpul terus ngene. Boten nanten iki pikir jarak kontemporer itu fleksibel. Ya. Jangan lupa terus zakat penghasilan dan jasa. Ini potensinya 139,07 triliun. Wah, kan ini. Zakat perusahaan 144,5 triliun ini paling tinggi. Nah, coba ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini betul. Jadi sesuai dengan kaidah klasik zaman ini, lumpuh ini kan dia berkisar sekitar 30 triliun. Dia mau mensejahterakan umat dari mana? Indonesia penduduk sani katanya ratusan juta penduduk. Maka seandainya ini potensi bisa digali seluruh Indonesia dari umat Islam niku 327,6 triliun. Sayang 1000 sayang. Yang terkumpul dalam waktu 1 tahun hanya sekitar 6 sampai 10 triliun dari 327. Dan sisanya kemana? Sisanya itu disimpan dewi-dewi. Gudel Indonesia. Nek mengeluarkan zakat, ya sudah kok belum. Nek untuk zakat kesadarannya masih kurang, masih rendah. Enten sing zakatnya
disaki dhewe, diwehi dhewe, dan seterusnya. Maka penting bagi kita mengetahui tentang zakat ini. Dasari pemotongan surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Allah masjid Al-Manar gade kula. Nek kula itu berarti aktif tiga nama Al-Manar. Masjid Gaden tempat tinggal kula namiku Masjid Al-Manar Gaden. Mushola teng daerah Rombongan Inggil Mushola Al-Manar. Saiki di Masjid Al-Manar. Tiga-tiganya saya aktif. Alhamdulillah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Padahal diberi kata-katanya apa? Sedekah. Ting terjemahnya apa? Zakat. Maksudnya terjemah betul kaget. Kudumin amwalihim zakatan. Tapi kok sedekah? Di dalam Al-Quran makna sedekah bisa bermakna bisa berarti zakat. Dan ini jawaban Allah. Saya disuruh mengambil sinten? Siapa yang suruh mengambil? Ambil, bukan pribadi Pak Bu. Misalnya ujuk-ujuk teman saya langsung ngomong paling sugih sak Gaden yang dulu. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, ini saya mau mengambil zakat sesuai perintah Allah di dalam surah At-Taubah 103. Khudh min amwalihim. Dituduhi wong tadi yang mengambil adalah amil ini kalau para ulama ngendikaken amil ini dibentuk oleh pemerintah, dibentuk oleh pemegang kekuasaan. Termasuk di Indonesia dibentuk oleh pemerintah mengamanatkan pada Kementerian Agama mengamanatkan pada Basnas sebagai milik pemerintah maupun lembaga yang lain, namanya lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Ora sembarangan, boten sembarangan. Nek boten diaturnya dan kabeh wong iso gawe kelompok, bisa buat yayasan sembarangan mengambil zakat. Dan kita bayar zakat itu dianjurkan sesuai dengan aturan, yaitu lewat amil, bukan yayasan, tapi lewat apa? Amil, karena setiap yayasan belum tentu menjadi sebuah lembaga amil. Kenapa harus hati-hati? Karena amil ini trennya orang mengatasnamakan yayasan untuk menjemput zakat, termasuk infak yayasan. Sedangkan yayasan itu milik pribadi biasanya atau milik kelompok. Akhirnya masyarakat sudah berwakaf, berinfak, sedekah melalui yayasan, jebule teman gone dipek dhewe. Kata udah kejadian di Temanggung mawon. Awal-awalnya mungkin mengatasnamakan rumah dakwah, rumah Quran dan seterusnya. Galang-galang dari masyarakat tekan boleh dibangun jadi bangunan pribadi milik dia. Banyak sekali. Bahkan yayasan sekelas nasional menggalang untuk dana Palestina, dana bencana, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, akhirnya dikorupsi. Kurang lebih setahun menghimpun 2 triliun, sing dikorupsi kurang lebih 600 miliaran. Loh, sing pengurusnya montore apa? Operasional mobil mewah-mewah. Padahal sing nyumbang kelas bawah. Nah ini maka kita ibaratnya ngomong investasi dengan zakat infak sedekah, kita ya harus cerdas kita. Di sini diperintahkan untuk amilnya, ya. Nah terus tabel zakat, perhitungan zakat. Untuk zakat penghasilan, ini ada yang menggunakan nisab emas 85 gram, usianya sudah 1 tahun, kadarnya 2,5%. Perhitungannya penghasilan
dikali 2,5%. Kata saya ini dengan emas itu sih ada emas, cinta hampir setiap rumah punya emas, tapi emas palsu, emas paijo, emas jopong, emas perhiasan kan paling perhiasan, dan bukan emas, saya bukan emas murni, emas perhiasan. Tapi tidak ada emas 85 gram perhiasan. Aku tuh kayak ngopok gulu di tangan tim sikile ngaku muni suara emas. Terus zakat perdagangan, nisabnya juga menggunakan emas. 2,5%. Ada zakat emas dan perak, cobi. Kita kalau misalnya punya emas atau perak, perak 595 gram, usianya sudah 1 tahun, kadarnya 2,5%. Terus zakat pertanian, gitu, dinisabkan 520 kg beras. Beras itu energi asli atau palsu? Energi palsu itu kok betul waras. Nisabnya 10%. Jadi jika dialiri air hujan atau mata air. Untuk 5% jika dialiri oleh irigasi. Terus zakat tabungan. Zakat tabungan dihiaskan dengan emas, gitu ya. Kenapa dihiaskan dengan emas? Emas bisa dijadikan alat tukar nomor boten. Bisa. Uang bisa dijadikan alat tukar nomor boten. Bisa. Kalau basnas menggunakan hiasnya menggunakan beras, ya. Jangan penghasilan nisabnya pakai beras dan seterusnya. Jadi untuk ternak, itu tidak ada utang, untuk saya bahas. Sih ada sapi itu betul, gak ada maru, sapi kali maru, mungkin belum dia, belum beda. Kambing itu ada kambing. Paling duremi ya siji dengan urut ora perlu. Dagang tadi dijaga-jaga perdagangan. Nah, saya mengambil yang terbitkan oleh Basnas terkait jalan profesi. Jalan profesi itu menurut ketentuan Basnas, apapun profesi Anda, persentase zakatnya sama tanpa haul, tanpa hubungan 1 tahun, dibayarkan saat menerima gaji. Sekarang kadarnya 2,5%. Nisabnya 524 kg beras atau senilai 5.240.000. Niki harga berasnya per kilo 10.000. Saat ini berasnya boleh. Sepanjang sejarah Indonesia yang sudah merdeka 78 tahun ini, beras tercatat paling mahal di tahun 2024. Ini ngeri sekali untuk beras. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 2,5% dikalikan penghasilan kita. Contoh, Bapak A memiliki gaji 10 juta, maka nominal zakat yang ditunaikan adalah 2,5% dikali 10 juta, yaitu berapa? 250.000. Colone gampil, amben sak yuta ditokke selawe yang saja enek mboten to. Dewe hasil 1 juta. Setiap 1 juta 25.000 enteng mboten gede. Enteng. Ini tetap ada yang mempermasalahkan juga. Wah, di berbagai obrolan grup, gimana nih Pak? Saya itu gajinya dipotong sama Mas. Mas. Selawe itu Mas, itu. Buat kelas ini bayar nama sampean. Lu tapi kan kalau menurut itu sing ngawatan itu sing biasanya minta bukti itu sendiri. Nek pulau Purworejo enggak apa-apa mau dipotong 10% enggak apa-apa. Karena sudah menjadi gaya hidup. Gitu. Diceritakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu satpam itu gajinya mau 2 juta. Kita itu 2 juta. Setiap 1 jutanya 25.000. Jadi mereka mau bayar zakat tidak 50.000. Ngomong status kebiasaan. Ini betul kebiasaan kasih 10 juta dicetali 10.000 kau tenang kok. Itu ya. Jadi kembali pada kita masing-masing.
Zaman Nabi nggak ada zakat profesi. Zakat penghasilan itu zaman Nabi nggak ada. Dikatakan bid'ah. Singkat Muhammadiyah dari Muhammadiyah termasuk pemerintah mensosialisasikannya luar biasa. Tekan bunyi kalau mengatakan bid'ah. Kira-kira orang kalau misalnya disuruh zakat sama tidak disuruh zakat, milih budi. Kan kok dikon bayar, kali kurang bayar, milih budi. Surah bayar, wong kalian RT simpitan nek iso ora sah kok. Maksudnya tidak usah kok bayar simpitan karena rumah terus. Sekali lagi karena belum menjadi gaya hidup, maka zakat infak sedekah harus menjadi gaya hidup kita. Nah, Indonesia, jumhur ulama di Indonesia baik MUI, baik NU, Muhammadiyah maupun lembaga dakwah Islam yang lain itu secara mayoritas ya mereka mengakui adanya namanya zakat profesi. Kenapa? Indonesia boten sapi karena di zaman kanjeng Nabi. Menurut Ustaz Ali Sediarto, di zaman Rasulullah itu semua profesi sudah ditarik zakat. Zaman kanjeng Nabi profesi ini apa? Peternak juga diberikan beban zakat atau betul? Pertanian, gitu. Terus zakat harta berupa apa? Berupa apa? Emas. Juga mesti asal penghasilan terus di di zaman itu ada nabi enter TNI betul, enter ASN, dokter spesialis, betul kan? Maka pekerjaan itu dikiaskan sebagai bentuk ladang mencari rezeki sebagai profesi. Peternak itu profesi betul, petani profesi betul. Profesi, ada tinggal zaman ini, tinggal Arab Saudi, zaman ini ada lagi. Ada buatan uban sapi, jesi, wortel, entah diguyu nado uban ini kok, betul. Kenapa? Karena zaman modal Sumatera belum ada. Atau kalau misalnya ditanam di Arab Saudi, saat ini nanam sapi, ngantek legend, berasa panen saat ini. Sepele di sana, tapi di sini daerah tropis apalagi daerah Sindoro itu dataran tinggi, prospek luar biasa. Sedari pulau sini daerah itu kulitnya kali kuban, wortel, kentang pun dan beberapa komoditas lain. Dulu ini sekali lagi masalah zakat penghasilan. Kita menurut jumhur saja. Pendapat sebagian besar ulama dan ini ijtihad jama'i boten fardhi dan jama'i itu ijtihad para ulama. Banyak ulama boten fardhi, ijtihad fardhi itu pendapat satu ulama. Ustaz tadi Hidayat pun menyampaikan zakat profesi dalam Islam ada apa tidak? Ustaz tadi menyampaikan zakat itu kadang disebut dengan sedekah. Kadang juga disebut infak di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah memerintahkan keluarkanlah zakatnya dari penghasilan atau hasil usaha terbaik yang pernah kita dapatkan. Dalam ayat itu zakat profesi disandingkan dengan zakat pertanian dan perkebunan. Surah Al-Baqarah 267. Ya 267 ini kembali ke 276 terkait surah Al-Baqarah mulai dari 260-an terus kita ada beberapa ayat terkait yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang aman yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hai wong-wong akeh aman kang beriman sapa maneh, anfiqu padha infak sira kabeh min thayyibati sapa sekang kabeh maka sabtu apa wae kasabtu. Gitu. Sapa usahane sira kabeh. Jadi berinfak
infaklah. Coba ya, zakat itu di Al-Quran kadang dikatakan apa? Sedekah. Kadang diantara sebagai infak. Di sini dari apa? Usaha. Nah ini itu. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Yang dikeluarkan dari bumi berarti berupa orang dalam pertanian, gitu. Suka dipanen sapi misalnya dari hasil bumi. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Maka Profesor Yusuf Al-Qaradawi berpendapat, bila pendapatan seseorang sangat besar dan kebutuhan dasarnya sudah sangat tercukupi, pasile yo kebutuhannya orang sing kekurangan tercukupi semua, wajar bila dia mengeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Misalnya ada kawan saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Temanggung sesama PCN Radejo, lokasi kan di atas 10 juta per bulan. Padahal boten petani, boten peternak, unit ini boten di kan bayar zakat bebas-bebas, wah nggak maksimal nanti di dalam melaksanakan acara Allah SWT. Maka gitu nilai penghasilannya karena kita kebutuhan dan sangat tercukupi, maka dianjurkan membayar zakat berapa persen? 2,5%. Alah usaha yuton yang saya itu selama yang gue kok 10 yuton 200 seker gitu. Kemudian sebaliknya, bila pemasukan seorang tidak terlalu besar, sementara kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya lumayan besar, gitu, maka tidak mengapa bila dia menunaikan dulu segala kewajiban nafkahnya sesuai dengan standar kebutuhan dasar. Setelah itu sisa pemasukannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat. Turahan nih, bila mereka hasilnya gede, pengeluaran yo gede. Nah maka gunakanlah sisanya. Sisanya dikalikan 2,5%. Mau betul sisanya dibagi betul 2,5%. Dan ini pengetahuan kagem kula kagem sedaya. Lantas ancaman Gusti Allah kagem wong sing awal bayar zakat. Boten zakat fitrah lho iki. Zakat fitrah kan setahun bisa 3,5 atau 3 kilo. Ini maksudnya adalah zakat harta. Yang pertama di surah At-Taubah 34 sampai 35. Loh, tubuhnya dibarat dengan emas dan perak yang dilelehkan. Bayangin titik di emas itu emas dan perak ketika dia dididihkan menjadi jenang, berapa derajat suhunya? Tinggi sekali suhunya. Jadi ini digebyurake tinggal sini. Wong sing awal bayar zakatnya rasakno iki emas iki biyen disimpen terus ora kelingan bayar zakat gebyurake. Ini poin-poin pentingnya saya sampaikan. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Dipanasi kok neraka jahanam yang mungkin dengan api dunia nomor tidak, api dunia 70. Berarti api neraka itu 70 kali api dunia. Bayangke kaya ngono. Niku masih minal budi cetili ovol gitu. Hitung-hitungan buah dan akhir toh ini belum bisa akhir rasi do bayar zakat. Ibaratnya dengan Ustaz kali Trigiano untuk Allah kok turahan. Gusti Allah waktu turahan. Biasanya dengan pisau dengan
bondo sing disimpen niku paling gawe rebutan warisan. Nek dhewe mati bondone dhewe iku sing bertahun-tahun kita mengumpulkan gawe rebutan anak bojo. Kepala bojo kurang benek. Lho. Bondone dhewe. Nggih. Tapi yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi harta kekal abadi buat kita. Mulai orang sadar tidak nyambut gawe bondo ora digawa mati ngapusi. Bondo sing digawa mati iki ya bondo sing di nafkahkan di jalan Allah. Yang kita makan akan menjadi kotoran. Saking enak-enake panganan pesen kalian Master Chef Juna, Chef Arnold, sing boleh sak itu sak porsi. Pol yang jadi kotoran, ya benar. Tapi yang kita infakkan ini akan menjadi bekal bagi kita. Yang kita tinggalkan akan jadi rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Dewi pengingat kita semuanya. Bijaklah dalam kita memiliki harta. Ingat kali-kali bayang guys. Lehernya akan dikalungkan harta yang dibakhilkan itu. Surah Al-Imran 180. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Itu ya, akan dikalungkan di hari kiamat. Jiwa rezeki kan Gusti Allah. Mau Ustaz kami membaca di rakaat pertama, di rakaat kedua, di penghujung yang dibaca Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tanpa hisab. Wa tarzuqu man tasha. Nah ini kita ke sini. Wong sing lomo, wong kemati, orang yang dermawan diberikan rezeki tanpa bisa tanpa hitungan. Nek kula lan panjenengan sedaya bayar zakat, infak, sedekah nyanyok, ya rezekine nyanyok. Nggih. Sedekah saiki rezekine saiki. Ngeten. Jamaah rumah ingkang kaping 3 dililit oleh hartanya sendiri yang menjadi ular. Barang siapa yang diberi harta oleh Allah kalau dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpenanmu. Rasakno saiki syukur. Itu artinya wong ati itu disyukur-syukur. Iki bonone kene iki opel ditok zakat. Ya Allah, alhamdulillah. Yang keempat di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah. Kecelakaanlah bagi siapa? Bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung bodoh, dihitung terus anu dino boleh administrasi boleh disimpan, dikareti disimpan, dihitung-hitung terus ngantek lali ora bayar zakat, lali ora sedekah, boten lali nganekake ora sedekah, dihitung terus, ditumpuk-tumpuk. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekang. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Kala la yubadan nabil utama wa ma adraka mal utama narullahil muqaddah. Bisa ingat nek rumus kula nggih, rumus kula pun kula ajarkan kepada
ditokno 500.000 pinten 500.000 berarti 12.500 jalur susuk 500 sisan jalur idem-idem gawelannya supaya disumben disugihke karo Gusti Allah. Usaha akhirnya usahane sumben bisa zakat infak sedekah kanggo akeh. Aja budil bakhil to. Men rezekine melimpah berkah. Boleh kula fungsi ngeten mawon. Saya itu kados sales Pak, darani kula menawarkan zakat ini kados sales. Maksudnya saya mengajak pengusaha saling ngobrol-ngobrol. Ini butuh berbulan-bulan berkali-kali buat sekali jadi pengusaha restoran. Saya sampaikan, ini kita tuh begini, enten. Sing per bulan pengusaha rumah makan Padang di Ngadejo, tak tulis besok ini pas ajeng buka di Ngadejo, itu basi ini konten pulau sing kantor polisi Ngadejo rumah makan Padang itu per bulan bayar zakatnya 750.000 per bulan. Isi perangkat setiap hari Jumat kerjasama dengan saya bagi-bagi nasi Jumat untuk imam dan khotib. Saya dengan beliau sinergi dan kawan-kawan sinergi masih memberi makan untuk relawan bersih-bersih masjid setiap kali kegiatan bersih-bersih masjid 40 sampai 50 nasi box. Turun itu dari sini. Mas Gile, aku tiru. Kenapa saya perlu sampaikan? Zakat mal itu perlu diumumkan oleh pihak akil loh. Akil apa? Saya perlu menyampaikan biar tidak terjadi fitnah. Memang ngertos rumah makan Padang Ngadejo. Nah, kata polisi administrasi bayar zakat mal. Pemilik toko busana al pasar setahun sekali bayar zakat malnya 20 sampai 30 juta. Perlu disampaikan biar tidak terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya baik. Rumah makannya rame, sugih banget, bayar zakat atau berapa? Ini perlu disampaikan kita sebagai hakim. Ya, jangan Allah pun pokoknya besok lulus 100% rasa budil bola. Niki para ASN sing kepeksa boten kepeksa. Memang ketentuan pemerintah menghendaki dipotong nganu wae to samina watokan wong oleh kasil negara sing oleh kasil kok dijaluk sithik kok gedumel. 20.000 digawe tuku makanan pecikan rong bungkus entek. Kalau digunakan di sana tidak ada habisnya. Itu zaman Allah masih 10 menit. Aku khawatir pulau tepat waktu, meskipun lokasi untuk telat, ini rampung tepat waktu. Produksi ada. Keutamaan zakat nopo kagem kula lan sedaya. Jadi keutamaan zakat membuat keimanan seseorang menjadi sempurna. Pramila perintah zakat itu dikusanaken kali perintah perintah zakat infak sedekah itu Al-Qur'an sampun pakai boten katenan. Terus bisa menjadi sebab musyafatnya kita masuk surga. Ini di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian menjadikan orang Islam seperti keluarga besar satu kesatuan dengan zakat yang kita tunaikan ini. Maka bayangkan tadi 300 triliun unit Indonesia terkumpul semuanya, ngumpuli duit sing gawe bagi BLT. Maksudnya ngumpuli sing gawe IKN bisa untuk memakmurkan orang Islam yang tidak ada siji. Nah, dibayar dewe-dewe suka-suka gue, harta-harta gue, ya suka-suka gue. Nah, ini komentar gue gak bisa untuk menyejahterakan. Bayarnya zakat pada kisah kako. Men kepingin jenengane tenan Pak, percuma. Maka bayar zakat itu lembaga amin. Apa gue? Nek gue dewe silakan mencari 8 golongan. Boleh mualaf, boleh
Lebih lengkapnya kenapa kok lewat lembaga Amin Zakat? Monggo diperiksa di teman TV Mutiara Ramadan. Kalau pas Selasa, hari Selasa di pertama di bulan Ramadan, terus Selasa kedua di Ramadan di Temanggung TV. Ternyata banyak kawan-kawan saya bukan hanya dari Lazis rumah waduh, jebule mun pacet bener jebule ya. Kenapa kok lewat lembaga? Diperisani pakai Mbak ini dengan semua YouTube, diperisani ke YouTube, diperisani kenapa harus lewat lembaga Amin Zakat? Meskipun videonya 30 menit, 24 menit, tapi lumayan lah untuk menjadi alasan kenapa kita harus lewat lembaga Amin Zakat. Terus menyelamatkan seseorang di panasnya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya sebab turunnya banyak kebaikan. Kemudian dapat meredam murka Gusti Allah. Kemudian dosa akan diampuni. Kemudian seorang akan lebih mengenal hukum dan aturan Allah. Ini ada 8 minimal. Tapi saya tambahin kita berzakat itu aku. Enak sih kan? Nyoba manisok, burung nisok loh. Burung nisok tuh burung ono setahun. Alah deh, sampai dikasih dipotong lurus setengah lah. Asal bugil-bugil, saya Allah ganti. 2,5 itu bukan pengeluaran loh. 2,5% itu pengeluaran bukan? Pak, Bu, kita dapat penghasilan 1 juta, kita infakkan, sedekahkan, kita zakatkan 25.000 itu pengeluaran apa bukan? Boten. 25.000-nya ini investasi, mesti begini, mesti diganti. Nek kate disindirkan Gusti Allah di surah Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Wasa sedekah. Udah kok dibeten-beteni kan setan. Mengko boten zakat, boten infak, boten sedekah. Boten ndak nolongi maneh kok sampean golek nomor poso enak temen dipotong sembarang dipotong. Setan itu boleh-boleh itu Pak. Banyak hukum bil fahsya dan mengajak kamu semuanya untuk berbuat keji. Para ulama tafsir yang dikatakan termasuk di tafsir Kementerian Agama, perbuatan keji yang dimaksud itu apa? Bakhil. Setan itu merintahkan budil, meden-medeni kemiskinan. Pramila kanjeng Nabi leres ngendikaken, tidaklah seseorang, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Sahih. Tidaklah seseorang bersedekah meskipun sedikit, melainkan ada 70 setan keluar dari tubuhnya melalui kedua rahangnya. Berarti nek kula pribadi iki bayangke, berarti koyo muntah-muntah. Betul. Kudune muntah-muntah ditokke napa mboten? Mungkin mau mangan panas iku enak ya. Bae maneh muntah-muntah dilep meneh. Monggo. Maksudnya kalau kita sudah punya kehendak untuk sedekah, infak, zakat, nggih kudu dadi sedekah infak niku Pak, meskipun sedikit. Kenapa? Setan itu akan gagal membujuk kita. Dan ampun khawatir 2,5% itu investasi, bukan pengeluaran. Dan pasti akan kita nikmati hasilnya. Salah satunya dilipat gandakan rezekinya 10 kali hingga 700 kali. Aku yakin boten jenengan boten yakin berarti setan masyarakat di dalam tubuh jenengan pinten jenengan itu puluh aku nomor nggih saestu menjadi gaya hidup bagi kita. Dilare wong sing sedekah itu dapat infak sedekah menjadi gaya hidup, uripe kepenak, tentrem, nyaman, ayem, tentrem. Ibaratnya cara negara ditata
Rasulullah mengatakan hasinu amwalakum bizakah, jagalah harta benda kalian dengan zakat. Rasa akur satpam larang, jaga harta kita dengan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa untukmu. Zakat kita itu pelindung harta kita, dan sedekah kita bisa menjadi perantara Allah menyembuhkan penyakit untuk kita. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, tidak ada harta benda yang binasa di darat dan di laut kecuali yang enggan berzakat. Masuk ya? Jadi masih 3 menit. Nah itu yang khawatir. Mulai sampai berlanjutnya pasang untuk keamanan, sehingga setingkat atau kamu khawatir utara merah saja. Jamaah rahimahullah, kenapa melalui lembaga amil zakat? Nah ini alasan-alasannya. Kenapa? Termasuk salah satunya adalah beasiswa. Kenapa melalui lembaga amil zakat? Pertama, satu, ngeten ini rasa kasus-kasus ada di sambung misalnya. Satu, dengan kita berzakat, sedekah maupun infak melalui lembaga amil zakat, saged dipamer-pamer iki boten. Tak tahu ajeng dipamer iki nopo? Wong paling posone nopo kuitansi kok. Nggih boten. Kita sembunyi-sembunyi itu jadinya. Jangan kita kasihkan sembunyi-sembunyi, monggo lembaga amil saya titipkan, monggo kerso sesuai dengan kaidah yang ada, peraturan yang ada. Ini zakat saya, ini sedekah saya pun berarti kita kados kula lan panjenengan sedaya buang air bisa umpetan apa terang-terangan? Terang-terangan umpetan. Oh sing dibuange yo umpetan iki mboten. Enggak tahu nanti dadi opo yo ning ndi masa bayar iki. Mboten usah digagas kali. Semana mugi kula lan panjenengan sedaya zakat infak sedekah pun diwehke wis kumpulkan, salurkan, lupakan. Jangan kumpulkan, salurkan, diri-diri terus. Dan kita ketahui bersama bahwa harta yang kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan ini, yang kita sembunyikan, Rasulullah menghimbau ada 1 dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat untuk kita yang banyak dosanya. Usone kelantaran di badai mepet. Nek boten dengan perantara zakat infak sedekah salah satunya ini ajeng ngambil apa? Rasulullah mengino wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dan menyembunyikan sehingga tidak mengetahui tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini maksudnya menyembunyikan, dijaga keikhlasannya. Hingga kami kata jamaah Allah, kenapa melalui lembaga amil zakat? Nah ini yang aneh, bukan aneh nih. Jadi kita bayar zakat di pasar dan pakai duit atau ngaji beras, ngaji mas. Biasanya kan orang zaman ini duit dia betul. Uang itu sifatnya liquid, ngertos liquid, gampang ditukar, gampang dialihkan, gampang dipindahkan, gampang dibagi-bagi. Persis 100 banyak. Ini usahakan ini saya umpamakan ada 100 orang, 1 orang menyumbang 1 ember air. Jumlah termina adalah 100 ember air. Niku ketika dikumpulkan menjadi di satu tempat, kalau kata padu kecil, kita enten betek boten. Banyune saking Pak Ustaz Amin, banyune saking Pak Dua, banyune saking Pak Budi, banyune saking yang lain-lain. Ada nggak bekasnya? Bukan, enten bekasnya. Sudah menjadi satu uang juga sama. Misalnya dari pulau nyumbang 1.000 gula, misalnya 1.000, dengan nyumbang 2.000 misalnya. Pun dari siji ditukar menjadi uang yang lembaran 100 ribuan, dimasukkan ke dalam bank syariah, tersimpan rapi sebagai lumbungnya, kemudian dialirkan ke sana kemari untuk berbagai macam tentang syarubah,
kira-kira Jumur entasi enten betek duwiti kula lan panjenengan apa boten? Uang itu sifatnya ikuti, maka mudah dicairkan, mudah dipindahkan, mudah ditukar. Dan kemungkinan misalnya kita punya uang 100.000, bilane ngumpul 100.000. Nggih. 100.000 iki boten panjenengan paling enten ing lembaga amal zakat tapi diwenehi wong fungsi tok, siji wae lencir. Niki le sedekah saking kula 100.000 monggo damel dhewe. Sing menerima manfaat berapa? Satu paling dengan keluarga niki boten. Tapi 100.000 yen panjenengan ke lembaga zakat misalnya azismu masuk ke situ dikumpulkan ke temanggung karena azismu beda dengan lembaga zakat lain. Lembaga zakat lain enten masih disimpen di ketuane. Tinggal desa disimpen lho. Dan azismu tidak. Uang masuk ke daerah, nanti masuk ke bank syariah karena sesuai dengan sistem akuntansi harus terbuka dan transparan. Setelah masuk ke bank syariah, nanti tinggal diambil untuk kepentingan apapun. Di dalam setahun lazismu itu kurang lebih hampir 3.000-an orang yang menerima wong loro, si kecelakaan, kas sekolah kecelakaan, si kilo, si Google 5, operasi pengol di rumah sakit Solo, ambulan kasih antar jemput gratis, sasi poso meruk antar jemput pasien ke rumah sakit Muar di Solo gratis, rata lima. Berarti kita insya Allah termasuk mendapat bagian dari pahala seperti itu tanpa sepengetahuan kita. Maksud ya? Kados dhewe misalnya investor di penanam saham di Astra atau di Alfamart atau Indomaret atau Pitapat dan seterusnya. Dengan ongkang kalau turu gajarnya pun terus gitu kan. Tapi 100.000 dikasihkan ke satu orang, ya wis malah gawe tuku paketan. Tuku beras dari tuku paketan. Gawe kopi sandal kanane. Tapi 100.000 meskipun bukan hanya 100.000, 10.000. Pakailah kita berbuat kok ini. Jadi meskipun menapa nggih, pokoknya kita melalui lembaga zakat istimewanya luar biasa dan dilipat gandakan menurut ngendikan Ibu YHK di dalam tafsir Al-Azhar terkait dengan Allah memberikan balasan rezeki sampai berapa kali lipat? 700. Nek Bu YHK bukan menyampaikan pendapat ulama lain juga sama. Boten namung 700 Pak, tapi ewon. Maksud nggih, niki Masjid Al-Manar dibangun tahun berapa? Pak? 2000 nggih. Amben dinten sing salah wong pinten? Bisa 10 dikali 5 waktu. 50 minimal 50. Setahun itu dinten 365 dikali 50 dari 2000 pinten? 2000 pas. Sampai sekarang 24 dikali 365 hari dikalikan 50 orang yang sholat. Oh, ganteng banget. Iku mboten 700 ewonan. Tiang ingkang sami wakaf masjid ini pun sing dengan Sukabumi barang. Alam kubur maksudnya nggih. Tinggal bumi ini alam kubur. Mereka menikmati pahala jariah yang selalu mengalir tanpa sepengetahuan yang berbakat, tanpa sepengetahuan yang menimpa bersedekah, mengalir terus. Begitupun kita berinvestasi di dunia usaha, kita menanam usaha dan seterusnya, kita mengamal tidur, keuntungan mengalir terus di dalam rekening tabungan kita. Begitupun kita berzakat, infak dan sedekah melalui lembaga zakat, insya Allah yang kita tunaikan itu boten habis, tapi keuntungannya akan terus mengalir dalam rekening pahala kita semuanya. Aku lupa lihat atas astagfirullah wa lakum billahi fi